بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa manittaba'ah. Allahumma alimna ma jahilna anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'd, uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan para ikhwan dan akhwat sekalian di channel Masjid TV, media dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Para ikhwan sekalian dan akhwat sekalian yang Allah muliakan, insya Allah kali ini kita akan membahas tentang al-muwalat fil wudu. Apa itu al-muwalah? Al-muwalah fil wudu itu adalah kesinambungan atau kontinuitas dalam berwudu atau dalam membasuh atau mencuci anggota-anggota wudu, berpindah dari satu bagian anggota wudu ke bagian anggota wudu yang lainnya. Dengan ukuran disebut al-muwalah itu terjadi dalam wudu, yaitu saat seseorang berpindah dari satu anggota wudu ke anggota wudu yang lainnya, dengan syarat anggota wudhu yang dibasuh atau diusap sebelumnya itu tidak kering. Nah, ini syarat dari al-muwalah. Misalkan seperti ini. Saat saya berwudhu, kemudian berkumur-kumur, kemudian setelah itu mengusap atau membasuh muka. Nah, kemudian apabila saya membiarkan muka itu kering, ya, kemudian baru saya mencuci tangan saya atau membasuh tangan saya, maka ini tidak disebut muwalah. Disebut muwalah apabila setelah saya membasuh muka, kemudian saya tidak berhenti di situ dalam waktu yang lama, kemudian saya segera membasuh tangan saya. Nah, inilah al-muwalah atau kesinambungan, kontinuitas dalam berwudu, dalam membasuh atau mengusap anggota wudhu setelah membasuh atau mengusap anggota wudhu yang sebelumnya, dengan ukuran anggota wudhu yang sebelumnya itu tidak kering saat kita berpindah kepada anggota wudhu yang berikutnya dalam tertib wudhu. Nah, para ikhwan sekalian, para ulama berbeda pendapat apakah al-muwalah dalam wudhu itu hukumnya wajib atau tidak wajib. Nah, dari kalangan Al-Malikiyah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpendapat bahwa al-muwalah dalam wudhu itu hukumnya wajib. Ya. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau berpendapat bahwa al-muwalah dalam wudhu itu hukumnya tidak wajib. Nah, para ikhwan sekalian, apa landasan masing-masing kelompok ini dalam berpandangan apakah al-muwalah itu wajib atau tidak wajib? Kali ini kita akan bahas lebih detail lagi. Baik, dalil apa yang digunakan oleh mereka yang berpandangan bahwasanya al-muwalah itu hukumnya wajib? Yang pertama adalah seperti biasa surat Al-Maidah ayat 6. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, perhatikan para ikhwan sekalian, para ulama yang berpandangan bahwasanya al-muwalah itu wajib, mereka berpendapat atau berargumen seperti ini, bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata faghsilu yang artinya perintah. Nah, perintah ya dalam kaidah usul fikih ya al-amru lil faur.
perintah itu menunjukkan bahwasanya sesuatu yang diperintahkan itu wajib dilakukan dengan segera tanpa menunda. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah atau basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku, wamsahu, dan usaplah. Nah, itu berarti bahwa perintah yang Allah gunakan, lafaz perintah yang ada dalam ayat ini itu menunjukkan al-faur, kesegeraan. Jadi apa yang diperintahkan itu harus segera ditunaikan, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, ini argumen yang pertama. Argumen yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan huruf waw. Waw yang kita tahu artinya dan itu termasuk harful athof, harful athof. Nah, perintah penggunaan harf waw, huruf athof di sini dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya ada hukum yang sifatnya satu, dari semua rangkaian perintah-perintah dalam ayat ini, mulai membasuh, kemudian mengusap, dan seterusnya sampai akhirnya membasuh kembali kaki, itu menunjukkan perintah yang satu, Jadi fi hukmi jumlatin wahidah, berarti ada dalam satu kalimat yang satu. Satu kalimat yang satu. Itu menunjukkan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah merintahkan idza kumtum ilas sholati, apabila kalian menunaikan sholat, seolah-olah Allah memerintahkan seperti ini. Seolah-olah Allah memerintahkan apabila kamu hendak menunaikan sholat, maka lakukanlah hal-hal ini. Lakukanlah hal-hal ini. Seolah-olah Allah memerintahkan seperti itu. Berarti menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan dalam wudhu itu adalah satu kegiatan yang satu kesatuan, yang tidak boleh dipisah-pisah antara satu waktu dengan waktu yang lainnya dalam waktu yang lama. Inilah argumen yang kedua, argumen yang kedua yang dijadikan pandangan atau pendapat bagi mereka yang berpandangan al-muwalah itu wajib. Adapun ini dari sisi Quran. Mereka juga berpandangan beberapa hadis menunjukkan hal itu. Di antaranya hadis dari dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya anna rajulan, ada seorang laki-laki, tawaddo, ia berwudu, fataraka maudhi'a dhafrin fi qadamihi atau ala qadamihi, fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amarahu, bahwasanya ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia mengatakan anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki tawadhu, yang ia berwudu, fataraka, kemudian meninggalkan maudhi' dhafrin, yaitu seukuran kuku ala qadamihi, di kakinya, ala qadamihi dunal ma atau lam yusibhal ma, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia meninggalkan seukuran kuku di kakinya tanpa terkena air, lam yusibhal ma. Kemudian Rasulullah SAW melihat laki-laki itu, fa amarahu an yu'ida al-wudu, kemudian memerintahkan laki-laki itu untuk mengulangi wudunya. Faraja, maka laki-laki itu kembali, kemudian berwudu, tsumma sholat, kemudian menunaikan sholat. Apa sisi pendalilan dari hadis ini? Para ikhwan sekalian, menarik sekali bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan laki-laki ini yang terdapat seukuran kuku di kakinya tidak terkena air atau kering. Rasul memerintahkan ia untuk mengulangi wudunya dari awal lagi. Sekiranya al-muwalah itu tidak wajib, kesinambungan dalam berwudu itu tidak wajib, tentu Rasulullah SAW
cukup memerintahkan laki-laki ini untuk mengusap atau mencuci kakinya atau membasuh kakinya. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan laki-laki ini untuk mengulangi kembali dari awal. Itu menunjukkan bahwasanya laki-laki ini wudunya saat ia meninggalkan seujung kuku atau seukuran kuku di kakinya tidak terkena air, itu wudunya tidak sah. Tidak sah. Sekiranya al-muwalah itu tidak wajib, tentu Rasul hanya memerintahkan cukup kembalilah dan cucilah kakimu. Tapi Rasul memerintahkan ulangilah wudu. Peristiwa serupa sama diriwayatkan oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW dan sebagian istri-istri Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Al-Baihaqi bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang berwudu hampir sama seperti ini, kemudian melihat lum'ah seukuran qadra dirham, seukuran dirham di kakinya, lam yusibhal ma, tidak terkena air. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya kembali untuk mengulangi wudunya, kemudian memerintahkannya juga untuk menunaikan sholat setelah itu. Ini menunjukkan juga sama seperti hadis ini bahwasanya al-muwalah itu wajib hukumnya. Karena apabila al-muwalah itu tidak wajib, Rasul tentu tidak memerintahkan laki-laki itu untuk mengulang dari awal, tapi cukup mencucinya atau mencuci bagian kakinya tersebut. Nah, inilah argumen yang digunakan, ya, beberapa argumen yang digunakan oleh para ulama yang berpandangan bahwasanya al-muwalah itu hukumnya wajib. Nah, adapun para ulama yang berpandangan bahwasanya al-muwalah itu hukumnya tidak wajib karena tidak ada perintah yang spesifik yang menyebutkan bahwasanya al-muwalah itu hukumnya wajib, atau yang spesifik menyebutkan Rasulullah SAW memerintahkan adanya al-muwalah dalam wudu. Bahkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Al-Imam Ibnu Rushd, ya, beliau menjelaskan di antara yang menjadi argumen yang dipegang oleh mereka yang berpendapat bahwasanya al-muwalah itu tidak wajib adalah Rasulullah SAW pernah mengakhirkan mencuci atau membasuh bagian kaki setelah beliau selesai pada tahap sebelum akhir, yaitu mengusap kepala dan telinga. Namun pandangan ini yang berdasarkan dari riwayat tersebut dianggap tidak sahih atau dianggap maknanya tidak demikian. Tapi maknanya bahwa Rasulullah SAW itu tetap menjaga kesinambungan dalam mencuci atau membasuh atau mengusap anggota-anggota wudu. Nah, para ikhwan sekalian, di antara makna al-muwalah juga bahwa saat seseorang berwudu itu tidak boleh dia melakukan hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain di antara anggota-anggota wudu, di antara urutan-urutan wudu. Meskipun anggota wudu yang sebelumnya belum kering. Misalkan saat saya selesai membasuh wajah saya, kemudian saya membasuh wajah saya masih dalam keadaan basah, saya kemudian ngobrol dengan kawan saya banyak hal. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah saya ngobrol, kemudian saya membasuh tangan saya. Nah, ini meskipun wajah saya belum kering, masih basah, tapi itu tidak dianggap sebagai al-muwalah. Kenapa? Karena ada jeda, ya, antara membasuh wajah dengan membasuh tangan, yang di antara jeda dua bagian ini saya melakukan sesuatu di luar wudu. Maka ini juga tidak disebut sebagai al-muwalah. Jadi para ikhwan sekalian, itulah ukuran al-muwalah dalam wudu. Selain bukan hanya anggota wudu itu tetap dalam keadaan basah, ya, untuk kemudian berpindah pada anggota wudu berikutnya, juga tidak boleh seseorang itu melakukan di antara jeda dua
kegiatan ya ini yaitu hal-hal yang tidak terkait dengan wudhu, seperti ngobrol ya, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Barakallahu fikum, hadanallahu yakum wa lakum minkum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.